Ya, pemirsa, sementara itu warga korban kebakaran di pemukiman padat penduduk di kawasan Kebon Kosong, Kebayoran, Jakarta Pusat masih bertahan di pengungsian darurat. Para pengungsi mengaku kekurangan air bersih untuk mandi dan mencuci. 3 hari mengungsi, kondisi 400 kepala keluarga yang terdampak di pemukiman padat penduduk di kawasan Kebon Kosong, Kemayoran, Jakarta Pusat semakin memprihatinkan. Sejumlah korban masih bertahan di lokasi pengungsian sembari menunggu bantuan dan kepastian terkait hunian sementara. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersama dengan berbagai instansi terkait terus menyalurkan bantuan logistik, layanan kesehatan, serta pendampingan psikososial, khususnya bagi anak-anak yang mengalami trauma akibat musibah ini. Di tengah puing-puing bekas kebakaran, warga mulai berupaya menyelamatkan barang-barang yang masih tersisa. Sementara proses pendataan, kerugian, dan kebutuhan korban terus dilakukan oleh petugas. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini terkait dengan kondisi pengungsian korban kebakaran di Jiong Kemayoran, Jakarta Pusat, kita sudah terhubung dengan rekan jurnalis Berita 1, sudah ada Andrew Tito. Andrew, bisa disampaikan kepada kami dan dijelaskan seperti apa sebetulnya kondisi terkini di pengungsian korban kebakaran di Kemayoran, Jakarta Pusat? Berapa sebetulnya dari jumlah warga yang saat ini masih bertahan di lokasi, Andrew? Baik, Anissa dan juga pemirsa Metropati, hingga saat ini saya sudah berada di pengungsian kebakaran Kebon Kosong Jakarta Pusat yang hingga saat ini masih terjadi. Dan terpantau oleh saya hingga saat ini masih ada 200 orang yang memang masih bertahan di pengungsian tersebut. Baik, bisa kita lihat langsung ke tempat pengungsian. Baik, masih ada sekitar 200 orang yang masih melakukan pengungsian di lokasi 200 meter dari titik lokasi kebakaran. Udah capek. Baik dari Dinas Sosial Peduli maupun dari BPBD DKI sudah mendirikan tenda-tenda yang diisi oleh keluarga. Di depan lokasi juga terlihat anak-anak juga sedang bermain karena memang kekurangan tempat bermain mereka yang sudah terbakar. Andrew. Baik, Anusa. Ya. Ya, tadi kami sempat melihat dari visual yang Anda tunjukkan begitu ada sebuah terpal besar yang kemudian ini tergelar begitu saja begitu ya di atas tada. Ini digunakan untuk apa sebetulnya? Karena di atasnya sepertinya tidak ada tenda yang menutupinya. Apakah memang itu hanya untuk tempat berkumpul atau malah sebaliknya memang kerap digunakan untuk tidur dari warga desa, Andrew? Baik, sepertinya mungkin untuk malam ini ditempatkan untuk tidur para lelaki ikut pengungsian, sementara anak-anak dan wanita di dalam tenda. Begitu, Anissa. Oke. Andrew, bagaimana untuk kebutuhan? Karena sebetulnya sebelumnya begitu ya, kami mendapat informasi bahwa para pengungsi juga kekurangan terkait dengan air bersih. Apakah saat ini sudah tercukupi dan kebutuhan apa lagi yang masih sangat diperlukan oleh mereka? Baik, Anissa. Berdasarkan keterangan salah seorang korban yang sekali darah, kebutuhan dari minum makan maupun pasokan pakaian sudah cukup. Mereka sudah cukup terbantu, namun mereka mengharapkan bantuan dari Pemprov DKI untuk membangun kembali rumah mereka yang terbakar. Andrew, tapi terkait dengan kondisi korban sejauh ini pantauan Anda dan juga data yang Anda dapatkan, apakah ada para pengungsi yang kemudian mengalami sakit tertentukah karena mereka berada di dalam pengungsian atau seperti apa kondisinya terkait dengan pengungsi yang mengalami penyakit, Andrew? Baik, untuk saat ini masih belum terdapat pengungsi yang menderita sakit, namun dikhawatirkan dengan lamanya pengungsian berlangsung akan menimbulkan wabah yang dikhawatirkan hal-hal yang tidak terjadi.
Oke, Andrew, terakhir kita ketahui bahwa saat ini para pelajar begitu ya seharusnya tengah mengikuti kegiatan ujian akhir begitu, namun tampaknya banyak juga yang di sana kemudian kehilangan begitu ya dari alat tulis mereka. Bagaimana juga kemudian mereka melanjutkan pendidikan mereka dan untuk mengikuti ujian ini apakah sepengetahuan Anda ada bantuan juga kah dari pemerintah atau kemudian keringanan begitu? Baik, untuk saat ini hal itu dibantukan oleh kelurahan dan kecamatan setempat. Pihak dari kelurahan dan kecamatan setempat juga menyediakan tas dan juga alat-alat tulis, juga keperluan buku pelajaran anak-anak dari warga Kabupaten Makassar yang membutuhkan. Baik. Baik, kalau begitu kami nantikan update informasi dari Anda. Terima kasih atas informasi yang sudah Anda sampaikan saat ini. Rekan jurnalis Berita 1 Andrew Tito, selamat kembali bertugas.